Saudara-saudara, kita sangat-sangat penting untuk mempelajari tentang doktrin Kristus atau disebut dengan Kristologi. Bukan saja karena akhir-akhir ini marak dengan pengajaran yang membahas tentang siapa Yesus Kristus yang banyak dikritisi oleh para teolog, tetapi memang sepanjang sejarah Alkitab bicara tentang Kristus itu menjadi fokus utama, menjadi pusat perhatian. Jadi Kristologi itu membahas tentang pribadi Kristus, tapi juga sekaligus bicara tentang karyanya, bicara tentang the person and the work of Christ. Jadi di dalam pribadi dan karya Kristuslah bertumpu penggenapan nubuat dan perjanjian, bahkan pengharapan orang-orang Kristen. Dengan perkataan lain, di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus, karya penebusan sudah digenapi secara sempurna. Nah, karena itu Tuhan Yesus Kristus bisa disebut atau kita simpulkan merupakan pusat atau titik berangkat kekristenan. Sekali lagi bahwa Yesus Kristus merupakan pusat kekristenan, merupakan dasar atau titik berangkat kekristenan. Tanpa Kristus, maka tidak ada Kristen. Sehingga mempelajari pribadi dan karya Kristus itu merupakan aktivitas atau kegiatan utama, kegiatan yang sentral bagi umat Kristen. Maka kalau orang yang mengaku sebagai Kristen, pengikut Kristus, sebagai orang percaya, tapi malas belajar tentang doktrin atau ajaran tentang Kristus, nah itu perlu dipertanyakan. Jangan mengaku sebagai orang Kristen, menyandang sebagai Kristen, tapi tidak mau sungguh-sungguh mempelajari tentang siapa Yesus Kristus, tentang ajarannya, tentang karyanya. Sehingga akhirnya menjadi seorang Kristen yang dangkal. Jadi bagaimana kita bisa mengenal Kristus? Ya, tentu melalui sebuah relasi, melalui sebuah hubungan. Di dalam kekristenan ada relasi pribadi atau relasi personal antara orang Kristen dengan Kristus. Dan relasi itu tidak bisa dipisahkan. Bahwa ketika seseorang mengakui dosanya atau bertobat, kemudian percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru di dalam Kristus oleh karena karya kelahiran secara rohani yang sudah dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, ini penting ya, bicara tentang kelahiran kembali atau kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi ada hubungan yang tidak terpisahkan, a close connection antara Kristus dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Dan hubungan itu adalah hubungan yang bersifat rohani dan juga bersifat kekal, tidak bisa dipisahkan. Jadi, kalau bicara tentang Kristus, maka itu pertanyaannya, siapa Kristus? Who is he? Dan kita membutuhkan sebuah pengakuan yang jujur atau confession, pengakuan iman tentang siapa sebenarnya Kristus yang kita percayai. Ya, kalau di dalam Matius 16, ya Petrus berkata, engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu sebuah pengakuan yang muncul dari hatinya. Dan di atas pengakuan itu, Yesus berkata, di atas batu karang ini, di atas dasar pengakuan akan Yesus sebagai Mesias, sebagai anak Allah yang hidup, maka di sanalah berdiri yang namanya eklesia, gereja atau jemaat. Jadi, hubungan kita dengan Kristus itu berbeda dengan ya isme-isme yang lain. Ya, ada banyak isme atau paham, misalnya disebut dengan dinamisme atau apalagi ya, animisme, ada banyak
pengajaran isme-isme yang lain, atau juga yang berkaitan dengan orang, misalnya Marxisme atau filsafat, ada isme-isme, paham, pengikut. Tapi beda dengan waktu kita berkata saya mengikut Kristus, karena hubungan kita dengan Kristus itu bersifat pribadi, itu bersifat relasi yang personal, yang tidak bisa dipisahkan karena Yesus adalah pribadi yang hidup. Tapi ketika kita berkata atau seseorang berkata, dia pengikut Marxis misalnya, sehingga mengikuti ajarannya, idenya itu hanya sebatas mengikuti idenya saja, bukan mengikuti pribadinya. Ya, karena Marx itu sudah mati dan tidak pernah bangkit, kan begitu. Jadi di dalam kekristenan bukan hanya bicara ide yang abstrak ataupun kepercayaan karena ada kognitif atau karena pengetahuan. Tetapi dalam kekristenan ada namanya personal encounter atau perjumpaan pribadi. Saudara dan saya mengaku sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, karena ada perjumpaan pribadi, relasi pribadi dengan Kristus, yang ditandai dengan adanya pertobatan dan iman. Jadi pertanyaan siapakah Kristus itu bukan hal yang baru bagi saya, bagi saudara. Tapi pertanyaan itu tetap relevan sepanjang masa, bahkan diperdebatkan sampai dengan saat ini. Karena banyak orang yang menyangkal keberadaan Kristus. Jadi sejak Yesus berinkarnasi di dunia ini, sudah banyak perdebatan yang muncul mengenai pribadinya. Jadi kalau kita perhatikan seluruh Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru, maka kehadiran Yesus sudah mengakibatkan manusia terpecah, dalam pengertian manusia itu terbagi dua kutub yang memang sulit untuk dipersatukan. Ada kutub yang percaya dan menerima Yesus, tapi ada kutub yang menolaknya. Sebagaimana Yohanes pasal 1 ayat yang 11-12 itu. Bahwa ada orang yang percaya dan menerima Yesus, maka diangkat statusnya menjadi anak-anak Allah. Tapi juga ada kelompok yang menolak, maka tidak akan mungkin ada titik temunya. Kutub yang menolak dan kutub yang menerima. Jadi banyak diskusi, ribuan mungkin jutaan buku sudah diterbitkan berkaitan dengan pribadi Kristus. Ada yang menolak, ada yang menerima. Tapi kalau saudara dan saya pada akhirnya percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nah itu adalah kasih karunia. Itu adalah kasih karunia semata-mata. Jadi bersyukurlah saudara dan saya, berterima kasihlah kepada Allah yang sudah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Dia memperkenalkan dirinya, memberi dirinya untuk dikenal. Dan bukan hanya dikenal, tapi mau membangun hubungan, membangun relasi yang kekal, yang rohani. Jadi kalau ditanya, siapakah Kristus? Ya kita dengan tegas berkata, dia adalah Allah. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Amin. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tidak ada keraguan di situ. Dia sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, apa yang perlu ditafsirkan lagi dari ayat ini? Tanpa ditafsir pun sudah jelas. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, Yesus adalah jalan itu. Dia adalah kebenaran itu. Dia adalah hidup itu. Jadi karena itu, dia menjadi pusat kehidupan saya, pusat kehidupan kita. Tidak ada kekristenan tanpa Kristus. Nah, ini yang bisa saya bagikan, ya menjadi hal penting ya. Karena saya juga banyak mendengarkan pemberitaan-pemberitaan. Bahkan pada minggu yang lalu, ada seorang bapak, ya sebelum saya melayani bertanya, bagaimana ini situasi sekarang? Kok banyak perdebatan? Siapa yang harus kita ikuti? Pengajaran siapa? Saya bilang, ikut Yesus saja. Karena dialah jalan itu. Tidak usah ikut manusia, ikut Yesus. Ajarannya jelas. Ya, mau lebih jelas lagi ya, bacalah Alkitab, pelajarilah Alkitab sungguh-sungguh. Tuhan berkati.